Selamat pagi, saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Mari dengan rendah hati kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami datang menghadap Tuhan, memohon tuntunan-Mu ketika kami mendengarkan firman-Mu, supaya hati kami menjadi tempat yang paling layak untuk firman-Mu dan pada saatnya berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 1 ayat 2 sampai ayat 12 sampai ayat 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 7 November 2020, jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sepertinya sangat susah untuk membedakan antara niat orang tulus dan niat orang yang punya kepentingan pribadi. Meski demikian, semuanya akan teruji oleh waktu, karena di dalamnya kuasa Tuhan tidak akan pernah diam. Saudara-saudara, terkadang ya, demi sebuah ambisi, tiba-tiba saja ada orang yang bisa berubah menjadi pribadi yang begitu peduli dan dermawan kepada orang lain. Dia yang dulunya terkenal pelit, tiba-tiba rela turun ke kampung-kampung kumuh, membagi ini dan membagi itu, dan kemudian mencoba bersahabat dengan masyarakat. Dulunya sangat terbatas kata-kata dan hanya bergaul dengan orang-orang tertentu. Tiba-tiba dia bisa menyapa semua orang. Dulunya mukanya begitu sangar, tiba-tiba jadi ramah dan sangat periang. Tujuannya tidak lain adalah agar dirinya dinilai baik oleh orang banyak. Meski semua itu dilakukannya dalam kepalsuan, namun itulah kenyataan yang ada. Saudaraku, lalu bagaimana dalam kehidupan bergereja? Bukankah ada juga orang-orang yang mengaku sebagai tubuh Kristus, yang dengan bangga menceritakan betapa tingginya tingkat pendidikannya, betapa banyaknya prestasinya, betapa berpengaruhnya dia, atau betapa banyaknya pelayanan yang telah dilakukan. Apa tujuan semua itu? Membangun citra diri yang baik di mata jemaat atau di mata orang banyak. Dan mungkin sangat jarang kita mendengar atau melihat orang yang tulus mengakui masa lalunya yang begitu buruk atau suram. Karena memang bahwa pada umumnya kita semua ingin tampil baik di depan publik, meski banyak hal yang ditutupi. Dan rasanya tidak banyak orang yang melakukannya karena risiko penolakan sangat mungkin terjadi. Saudara-saudaraku, mari belajar dari sosok yang diperkenankan Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Sekalipun ada alasan, banyak alasan baginya untuk berbangga diri, tetapi ia tidak lagi melakukannya
Ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia kemudian tidak lagi membangun citra dirinya dengan menunjukkan kehebatan dirinya. Sebaliknya, di depan banyak orang, justru ia jujur mengakui begitu banyak kejahatan yang telah dilakukannya. Ia merasa bahwa dirinya yang paling berdosa dibanding semua orang. Ayat 15 dan 16. Namun Tuhan Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya kepadanya. Dikatakan bahwa aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihinya. Ayat 13. Saudaraku, Paulus melihat dirinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak lagi membangun citra diri yang palsu, dan itu yang kemudian menjadi kekuatannya. Ia mengakui dengan tulus bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan sajalah sehingga ia dipercaya menjalani hidup yang adalah anugerahnya dan dilayakkan menjadi pelayannya. Sebuah prinsip hidup yang patut kita teladani sebagai orang yang juga percaya kepadanya. Dengan menyadari sepenuhnya siapa diri kita di hadapan Tuhan, itu akan menjadi kekuatan kita. Karena itu saudara-saudaraku, teruslah belajar jujur di hadapan Tuhan. Jangan buat citra diri yang palsu, yang tidak jujur. Dengan demikian, kita akan menjadi seorang yang rendah hati untuk tidak mencari pujian dari manusia. Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami juga semakin diyakinkan Tuhan bahwa betapa berdosanya kami, betapa buruknya kami di hadapan Tuhan. Tapi hanya karena anugerah-Mu lah Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Karena itu Tuhan, biarlah di dalam kesadaran diri seperti itu kami kemudian tidak membangun citra diri yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kami semakin jujur, semakin mengakui keterbatasan kami di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Oh Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan biarlah dengan kekuatan anugerah-Mu Tuhan, kami terus semangat dan kuat melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan izinkan kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.